Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik ya? Alhamdulillah baik. Bagus, alhamdulillah ya. Kalian tahu ya kan kenapa ibu kumpulkan kalian di sini? Karena kita akan melakukan suatu bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan dan tidak ada hambatan-hambatan yang berakhir. Ya, nah, sekalian ya. Oke, baiklah. Sebelumnya ada yang belum kenal nggak satu sama lain? Ada. Belum kenal semua ya? Iya, Oke, kalau belum kenal begitu semua. ibu kasih kesempatan deh untuk siapa dulu yang mau perkenalkan diri? Atau silakan. Nama saya Rofiatul Aliza, Bu, saya dipanggil Iza. Oke, Iza. Hai Iza. Hai Iza. Oke, siapa lagi setelah Iza yang mau? Kami Bu, Silakan. nama saya Rizky Pratama, asal dari Bangko. Panggilannya? Rizky. Hai Rizky. Hai, Rizky. Siapa lagi? Sudah Rizky? Rizky, siapa Iya. lagi yang ingin berkenalan? Ya, silakan. Baiklah, nama saya Dewi Kurnia, saya biasa dipanggil Dewi. Hai Rizky. Hai Dewi. Hai Dewi. Maaf ya. Oke, setelah Dewi siapa lagi yang ingin kenalan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Hai Salsa. Hai Salsa. Oke, terakhir. Perkenalkan, nama saya Jepri Lain, saya biasa dipanggil Jepri. Hai Jeffrey. Udah saling kenal ya tadi ya. Udah. Sebelumnya kenal nggak siapa nama ibu? Belum Bu. Ibu perkenalkan diri ya. Ya. Perkenalkan nama ibu Megawati Eliza Putri, sering dipanggil Ibu Mega. Hai Bu Mega. Hai Bu Mega. Semoga kita semakin akrab ya dan kita melakukan kegiatan ini dengan nyaman tanpa ada kecanggungan. Sebelum kita mulai, apa yang akan kita bahas? Kalian tahu nggak apa sih bimbingan kelompok? Apa sih kegiatan yang kita lakukan ini? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, silakan anak-anak. Belum tahu apa itu bimbingan kelompok ya? Jadi ibu jelaskan boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya, biar paham ya. Iya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan di dalam bimbingan dan counseling, di mana di dalamnya itu terdapat 2 atau 3, 8 atau sampai 12 orang di suatu kelompok, di mana nanti ada guru BK, ibu sebagai guru BK ataupun konselor sebagai pemimpin kelompok berjalannya kegiatan kelompok itu, di mana dalam kegiatan itu tersebut akan membahas satu topik. Nah, ini ada juga nanti setelah bimbingan kelompok ini ada kegiatan konseling kelompok. Itu berbeda dari bimbingan kelompok, di mana perbedaannya itu terletak pada topik. Apabila bimbingan kelompok ini topik yang dibahas adalah satu topik saja. Kalau konseling itu berbeda-beda, yaitu di mana nanti permasalahan setiap anggota kelompok adalah suatu topik yang kita bahas. Nah, nanti nggak kira-kira? Ngerti Bu. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang dijelaskan tadi? Ada yang bisa? Kalau bisa silakan angkat tangan kalian. Apa sih bimbingan kelompok menurut kalian dari yang ibu jelaskan tadi? Nah, silakan. Menurut saya, bimbingan kelompok itu seperti kita di dalam seperti sekarang ini, Ya. sama-sama membahas suatu permasalahan dan saling memecahkan permasalahan itu bersama-sama gitu. Iya. Kita untuk Salsa. Ada yang mau menyanggah nggak pendapat dari Salsa? Apa setuju juga sama Salsa? Kami setuju. Setuju. Oke, bagus. Kalau begitu udah ngerti semua ya apa itu bimbingan kelompok? Iya. Oke. Sekarang langsung saja ya. Ibu menjelaskan tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan. Nah, tujuan ini dilaksanakan agar topik yang ibu bahas ini adalah topik stop bullying. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, tujuan ini di mana dalam tujuan kegiatan ini kalian mengerti dari topik pembahasan dan setiap dari anggota ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan aktif ikut serta dalam kegiatan ini. Ini semata-mata untuk diri kalian, untuk diri anggota, bukan untuk ibu. Ibu tidak ada untungnya ya. Untungnya ya kalian, di mana nanti akan bermanfaat bagi kalian mengerti apa dari topik yang kita bahas. Oke. Selain itu, ibu juga akan menjelaskan dalam kegiatan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun tata cara yang akan kita lakukan. Karena
karena ini bukan sembarangan kegiatan, bukan diskusi kelompok bebas, melainkan dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling. Tentu di dalamnya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nanti kita akan membahas topik dan dimana nanti apabila ada suatu data-data informasi yang bersifat pribadi, sama-sama kita menjaga hal tersebut. Nah, hal ini disebut dengan asas kerahasiaan, di mana setiap anggota kelompok ini harus menjaga hal-hal yang bersifat pribadi individu dan tidak boleh diketahui selain dari orang-orang yang ada dalam kelompok ini. Kemudian ada juga asas kesukarelaan. Di sini ibu tidak memaksa kalian untuk harus aktif, tetapi kalian sukarela aktifnya, sukarela berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian terbuka, kalian harus terbuka, harus berani berpendapat dan mencurahkan apa yang ada kalian pikirkan mengenai topik yang kita bahas. Ya, itu ya. Iya. Mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya ibu akan menyebutkan. Tadi udah disebutkan topik yang kita bahas itu stop bullying. Ada yang tahu nggak sebetulnya stop bullying itu? Bullying itu apa sih? Ayo, Saya Bu. silakan. Bullying itu menindas seseorang sampai mental kena. Oh, sampai mental kena. Itu Iya. menurut Rizky ya. Ada yang lain? Yang mau menyegah? Silakan Iza. menghina fisik seseorang. Oke. Tadi apa tadi Rizky ulangi? Menindas seseorang sampai mental. Menindas seseorang sampai kena mental ya. Kena mental. Kalau Iza tadi bilang menghina fisik. Nah, oke, siapa lagi kira-kira yang berpendapat? Angkat tangannya. Saya Bu, Oke, siapa dulu nih? Unsit nggak? sih Oke, silakan. menurut saya seperti menjatuhkan orang lain, kayak misalnya tuh di sekolah ada satu orang anak yang sedikit pendiam terus ditindas karena dia pendiam terus disuruh-suruh. Nah gitu Bu. Oke, begitu menurut Salsa. Ada yang lain nggak? Apa lagi kira-kira? Silakan Dewi. Kalau menurut saya bullying itu seperti seseorang yang suka merendahkan orang lain, mulai dari fisik atau mulai dari intelektualnya yang rendah. Nah ya, Jepri apa kira-kira? Ya itu gitu Bu. Kalau masalah bullying ini sudah tepat untuk masalah menghina seseorang, maupun dari fisik ataupun dari fisik atau dari yang lain lah, yang bisa membuat mentalnya jatuh. Intinya sama ya. Iya. Intinya itu sama-sama menghina seseorang sehingga dalam artian lain dia mengalami suatu kesedihan atau mental yang tadi bilang Rizky. Akan ibu simpulkan dari pengertian ataupun pendapat-pendapat kalian tadi bahwa bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menghina baik secara fisik maupun secara verbal sehingga orang yang dihina dan ditindas ataupun dirundung itu mengalami kesedihan ataupun gangguan dalam dirinya. Itu secara ibu simpulkan dari yang kalian bilang tadi. Sebelumnya kalian pernah nggak sih melakukan bullying atau pernah malah merasakan bullying itu? Silakan. Bu, Nah, silakan. Salsa. saya kan dulunya kurus Bu, sekarang jadi gendut kan, terus Iya. sering kayak yang ngomong ih gendut, badannya tambah lebar kayak emak-emak gitu Bu. Berarti Salsa mengalami bullying ya, mengalami diejek-ejek. Terus mana tuh? Saya merasa kayak nggak pede gitu Bu sama penampilan, kayak mau berpenampilan berpakaian tuh kayak saya tuh mikir kayak nanti dibilang kayak mama dan kayak Ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Apa sih yang harus Salsa lakukan dan kayak gimana harusnya gitu? Ada yang kira-kira? Ayo silakan yang malu. Silakan Iza. Percaya diri sih. Gimana tuh caranya? Silakan bilang ke Salsa. Mungkin kalau misalnya dari pakaian mungkin Salsa takut dibully kan. Nah, itu kayak Salsa harus percaya diri, meyakinkan diri Salsa kalau misalnya aku nyaman dengan pakaian ini, kenapa orang lain malah menghujat, kan aku sendiri yang lebih nyaman gitu karena aku yang menggunakan. Gitu. Oke, bagus. Bisa kita lo tuh Iza. Oke, itu tadi dari Iza. Gimana Salsa? menurut saya
bodo amat aja gitu kan sebenarnya. Tapi karena sering ngomong-ngomongin gitu jadinya kayak merasa terpojok. Tapi lama-lama Bu saya kayak udah capek, jadi ya udahlah bodo amat gitu. Iya. Benar seperti yang dibilang Ica. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin berpendapat kayak gimana harusnya bullying yang dirasakan oleh Salsa itu dan apa yang harus kita Salsa lakukan kira-kira? Ada dari Rizky, Jeffrey ataupun Dewi, silakan berpendapat dengan bebas. Saya Bu, Nah, oke, kalau siap. saya sih kalau misalnya sebagai laki-laki, Ya. saya agak terima itu Bu. Terus Kenapa, kalau Bu? yang bisa saya lakukan itu harus membalasnya gitu. Nah, gimana tuh kira-kira bahasnya? Karena saya tidak terima kalau diejek-ejek seperti itu Bu. Soalnya itu kan fisik saya. Kenapa kamu harus kenapa kamu harus mengatur fisik saya? Karena saya yang merawatnya, bukan yang pembullying itu. Oke, kurang lebih itu pendapat dari Rizky. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang berpendapat? Ayo silakan. Pernah ngerasain bullying ataupun pernah melakukan bullying itu? Silakan, nggak apa-apa kok. Kami juga pernah Bu melakukan bullying itu. Wah, silakan cerita gimana tuh? Wah, terus saya lakukan bullying itu rasanya pertama-tama ya enak Bu. Ke waktu kelas SMP itu kan Bu. Tapi saya lama-lama melakukan bullying, akhirnya orang yang tersebut yang saya bullying itu pindah kan. Tapi saya tidak merasa enakan kan, karena kehilangan seorang teman kan. Nah itu loh Bu, saya merasa menyesal. Terus saya kedepannya melakukan yang terbaik lagi untuk tidak melakukan bullying. Oke, bagus Rizky. Sekarang berarti arti yang lain Rizky ini paham melakukan bullying, Ya. paham juga bagaimana rasanya dibullying. Itu pendapat dari Rizky. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin menyangka atau ingin marahin Rizky karena dia pernah bullying gitu kira-kira? Ayo silakan aja, nggak apa-apa kok. Ayo, nggak apa-apa. Ayo cepat. Pasti rasanya marah sekali nggak sih kita tahu orang mau bullying, dan apalagi yang apa yang tadi Salsa rasakan nggak enak ini. Salsa mau bilang nggak ke Rizky kira-kira? Apa? Tidak ada. Oke. Jadi begitu ya. Tadi dari Rizky dia pernah melakukan bullying. Ibu harapkan tidak dilakukan lagi karena tadi Rizky juga menyimpulkan ada temannya yang sampai pindah. Jadi dari situ Rizky juga tahu apa akibat dari bullying itu. Nah kira-kira ada lagi nggak yang mau menambahkan akibat dari bullying itu? Tidak ada? Nggak ada. Soalnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah kalau begitu kita tutup aja diskusi bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan bersama-sama dapat bermanfaat bagi individu dan anggota kelompok bimbingan ini. Ibu ingin setiap dari kalian berkomitmen untuk tidak melakukan bullying ini sesuai dengan topik yang kita bahas, untuk stop melakukan bullying. Karena kita tahu banyak sekali korban-korban yang berjatuhan akibat bullying ini. Dia sangat mudah dilakukan tapi sangat berakibat fatal bagi mental orang. Seperti yang dirasakan oleh Salsa. Untungnya Salsa ini adalah golongan orang yang kuat mentalnya. Gitu. Jangan lakukan Salsa, kalau ada apa-apa bisa kok kita berdiskusi lagi bersama-sama. Kita bisa bukan lagi. Bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Kalau begitu Ibu minta maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.